Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran bahasa Indonesia. Dan sekarang kita sudah masuk pada bab baru, yaitu bab 3, yang dimana kita akan mempelajari teks prosedur, langkah tepat dengan teks prosedur. Di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari di materi umum kita tentang langkah tepat dengan teks prosedur. Nah, di sini adik-adik bisa lihat teks prosedur ini judul umumnya, teks prosedur yang akan kita fokus di bab 3 ini. Untuk teks prosedur itu ada beberapa materi yang harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama untuk yang kita akan pelajari sekarang adalah pengertian, tujuan, fungsi sosial, dan jenis teks prosedur. Jadi kita harus tahu apa itu pengertian dari teks prosedur, kemudian tujuan dari teks prosedur, fungsi sosial daripada teks prosedur, kemudian jenis teks prosedur. Nah, kita akan mengetahuinya pada video kali ini. Baik adik-adik sekalian, kita lihat pada pengertian pengertian teks prosedur. Sebenarnya teks prosedur ini sangat mudah dan insya Allah adik-adik bisa memahaminya dengan baik dengan menyimak daripada materi kita hari ini. Yang pertama, adik-adik lihat pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi dari pengertian ini adik-adik sudah bisa memahami bahwa apa itu teks prosedur, yaitu teks yang dimana isinya berisikan sebuah instruksi kepada pembaca atau pendengar, sehingga setelah dia membaca teks tersebut atau mendengar teks tersebut, dia melakukan sesuatu berdasarkan perintah dari atau arahan dari teks yang dia baca atau yang didengar. Kemudian di sini adik-adik bisa lihat teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Misalnya adik-adik mau mengerjakan sesuatu yang adik-adik mungkin belum tahu cara untuk melakukan pekerjaan tersebut, misalnya mengoperasikan komputer atau memainkan komputer. Adik-adik mungkin belum paham bagaimana cara memainkan komputer. Jadi hal yang harus dilakukan adalah melalui teks prosedur. Hal pertama yang adik-adik lakukan adalah begini, kemudian selanjutnya seperti ini. Itu nanti akan dicantumkan di teks prosedur. Dari teks prosedur itu menjadikan adik-adik terbimbing untuk memainkan komputer. Oke, kemudian kita itu berkaitan dengan kita bisa lihat tujuannya tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur. Apa tujuannya? Jadi tujuan teks prosedur itu untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Seperti yang tadi saya katakan, adik-adik ingin menjalankan atau memainkan komputer, tapi adik-adik belum tahu cara menjalankan atau memainkan komputer. Maka yang perlu adik-adik lakukan adalah sebuah petunjuk. Disitulah fungsi daripada atau tujuan daripada teks prosedur, untuk membimbing adik-adik menjalankan atau memainkan komputer. Oke, selanjutnya kita lihat fungsi. Fungsi dari atau fungsi sosial teks prosedur. Di sini ada fungsinya, yaitu apa fungsinya? Menginformasikan
cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Jadi dia menginformasikan ya kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis teks prosedur, adik-adik bisa lihat. Iya. Jadi ada 3 jenis teks prosedur ya. Yang pertama adalah di sini saya tulis TP ya supaya lebih meringkas. TP ini adalah teks prosedur. Nanti adik-adik tulis ya, TP itu sama dengan teks prosedur. Jadi di sini yang pertama adalah teks prosedur membuat sesuatu. Nah, di sini contohnya membuat layang-layang. Nah, maka kita butuhkan sebuah petunjuk. Nah, dari petunjuk itulah yang dimaksud dengan ya, kalau petunjuknya dalam bentuk tulisan, maka ya tulisan tersebut adalah yang dimaksud dengan teks prosedur. Langkah-langkah membuat layang-layang. Ya, pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan bahan seperti bambu, kemudian kantung, kemudian benang atau nika atau tali dan seterusnya. Itu langkah-langkahnya. Kemudian atau membuat coto Makassar. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat coto Makassar seperti apa? Ya, jadi langkah-langkah tersebut ketika sudah dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun sekedar lisan itu sudah termasuk teks prosedur. Sama juga yang kedua, teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Contoh, bermain seruling. Langkah-langkah untuk bermain seruling seperti apa? Apa langkah-langkahnya? Kemudian 2, bermain gangsingan atau gasing ya, mungkin di sini gasing. Iya, jadi langkah-langkah untuk bermain gasing itu seperti apa? Yang pertama harus yang kita lakukan adalah iya, mungkin mempersiapkan gasing, tali dengan mainannya seperti itu. Iya. Kemudian yang terakhir, jenis teks prosedur adalah teks prosedur melakukan sesuatu, misalnya kita menarik uang di ATM. Iya, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menarik uang di ATM? Terlebih dahulu kita harus ya memasuki ruang ATM, kemudian membuka ATM dari dompet kita, lalu memasukkan ATM tersebut ke tempat yang disediakan untuk dimasukkan ATM di mesin ATM-nya tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita pencet dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan teks prosedur. Ya, demikian adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita untuk materi yang pertama dari bab 3 ini, yaitu pengertian, tujuan, fungsi sosial dan jenis teks prosedur. Harapannya adik-adik ya bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Ya, dan jika ada pertanyaan silakan adik-adik tanyakan ke kami lewat grup kelas yang adik-adik berada di dalamnya. Syukran jazakumullahu khairan ala ihtimamikum ya adik-adikku sekalian. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.